Kapal selam bergerak di bawah permukaan laut. Di dalam air, drag atau hambatan jauh lebih besar daripada hambatan di udara. Tetapi mengapa ujung bagian depan kapal selam justru berbentuk bulat atau tumpul? Mengapa bagian depan kapal selam tidak dibuat runcing agar lebih mudah menembus air? Lagi pula, menurut Supreme Leader, ujung runcing itu lebih menakutkan. It is too round on the top, it needs to be pointy. Round is not scary, pointy is scary. This will put a smile on the faces of the enemy. They will think that it is a huge robot's dildo. Dalam video ini, kita akan membahas mengapa desain kapal selam tidak berbentuk runcing di bagian depan. Dalam sejarah perkembangan kapal selam, bentuk kapal selam berevolusi mengalami beberapa perubahan. Kapal-kapal selam era Perang Dunia Pertama dan Kedua semisal U-boat memiliki bentuk seperti kapal. Hal ini karena kapal selam tersebut lebih sering berada di permukaan air daripada menyelam. Kapal hanya menyelam saat menyerang atau menghindari musuh. Perkembangan desain kapal selam setelah Perang Dunia juga mengalami beberapa perubahan. Secara umum, penambang kapal selam berbentuk lingkaran. Hal ini karena kapal selam sudah mampu menyelam dalam durasi waktu yang lebih lama dan juga semakin dalam. Penambang berbentuk lingkaran paling optimal untuk menahan tekanan air yang besar. Ini karena pada penambang lingkaran, tekanan akan terbagi secara merata di semua sisi. Tidak ada konsentrasi tekanan di dalam satu titik, sebagaimana misalnya jika menggunakan penambang berbentuk kotak. Kemudian, dari tampak samping, bagian ujung depan dan belakang cenderung meruncing. Seperti misalnya pada kapal selam USS Albacore ini. Hal ini berkaitan dengan aerodinamika, atau lebih tepatnya hidrodinamika. Dengan bentuk meruncing ini, hambatan atau drag di dalam air akan lebih kecil, sehingga kapal selam akan lebih mudah bergerak. Namun, kapal-kapal selam modern tidak lagi berbentuk meruncing seperti Albacore ini. Bagian depan atau hidung kapal selam modern cenderung tumpul. Hanya bagian belakangnya yang menyempit. Mengapa demikian? Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam desain kapal selam modern. Tidak hanya masalah drag yang diperhatikan. Setidaknya ada 3 faktor yang menjadi pertimbangan saat merancang bentuk kapal selam. Yang pertama adalah drag atau hambatan yang dialami kapal selam ketika bergerak di dalam air. Ujung berbentuk meruncing atau menyempit atau disebut ogive menghasilkan drag yang lebih kecil. Drag yang lebih kecil menjadikan kapal selam lebih mudah bergerak. Dengan kekuatan daya dorong yang sama, kecepatannya bisa lebih tinggi. Sebuah jurnal ilmiah menganalisa berbagai bentuk hidung kapal selam. Dalam analisis tersebut, bentuk ogive dan konikal atau kerucut memiliki hambatan yang paling rendah. Jika hanya mempertimbangkan faktor hambatan ini, tentu desain yang dipilih adalah desain dengan ujung runcing atau ogive. Namun, ada faktor lain yang menjadi pertimbangan. Faktor kedua adalah volume bagian dalam kapal selam. Kapal selam dilengkapi dengan berbagai perlengkapan. Misalnya sonar yang berukuran besar, tabung-tabung peluncur torpedo, tangki balas sebagai penyeimbang, dan ruang untuk kru kapal selam. Dalam hal ini, bentuk ogive memiliki kelemahan. Dengan panjang dan diameter yang sama, bentuk ogive memiliki volume yang jauh lebih kecil daripada bentuk dengan desain bulat atau tumpul. Dengan volume yang kecil ini, sangat sulit untuk mengatur penempatan sonar, peluncur torpedo, dan tangki balas pada kapal selam. Sedangkan bentuk ujung bulat seperti pada kapal selam modern menghasilkan volume yang lebih besar sehingga lebih mudah mengatur penempatan perlengkapan kapal selam. Faktor ketiga adalah noise atau kebisingan yang dihasilkan ketika kapal selam bergerak. Kebisingan ini sangat penting diperhatikan karena suara digunakan dalam deteksi kapal selam. Bagian ujung berbentuk runcing memang memiliki hambatan yang lebih kecil, tetapi aliran air yang melewati bentuk ini ketika mencapai akhir dari lengkungan ogive akan mengalami turbulensi. Turbulensi tersebut menghasilkan noise atau kebisingan yang disebut sebagai flow noise. Flow noise yang timbul memberikan 2 kerugian.
Yang pertama, noise ini mengganggu sonar kapal selam, sehingga sonar tidak bisa digunakan secara optimal. Yang kedua, noise atau kebisingan yang timbul bisa berakibat kapal selam terdeteksi oleh sonar musuh. Hal ini tentu membahayakan. Sedangkan bentuk ujung membulat seperti pada kapal selam modern menghasilkan noise yang minim. Dari pertimbangan faktor-faktor di atas, maka desain yang optimal digunakan pada kapal selam adalah desain dengan bagian depan membulat dan menyempitnya ada di bagian belakang. Bentuk seperti ini disebut sebagai teardrop karena mirip seperti tetesan air. Selain pada kapal selam, bentuk teardrop juga digunakan pada torpedo. Itulah alasan mengapa bagian depan kapal selam tidak berbentuk runcing. Sampai jumpa.